Nah, bayangkan sob, kisah Shinobi sekarang berada di ambang kehancuran besar loh, di mana garis takdir mulai terurai satu persatu. Para pewaris kekuatan legendaris harus menunggu beban yang belum pernah ada sebelumnya. Sarada Uchiha, Mangekyou Sharingan yang ngebara itu, dan Boruto Uzumaki pemilik Jogan yang masih penuh misteri, menemukan diri mereka tertangkap dalam perang melawan kekuatan yang jauh melampaui pemahaman manusia, Ego Jubi. Sementara Boruto berusaha menguak rahasia Jogan dan keterkaitannya dengan Otsutsuki, Sarada menghadapi kenyataan pahit tentang warisan klannya. Di tengah bayang-bayang kehancuran, mereka tidak hanya harus bertarung melawan musuh yang tak terlihat seperti Ryu Ego Jubi sendiri dengan Jura sebagai mata-matanya. Ketika Shinju dan Jura muncul dengan kekuatan yang dapat meruntuhkan tatanan sejarah Shinobi, satu pertanyaan muncul: bisakah mereka melawan kehancuran atau justru menjadi bagian dari siklus yang sama? Semuanya akan menarik setelah Mangekyou Sharingan Sarada sudah ditampilkan. Yos, ini bakalan seru nakama. Kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lain: Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece ya, Saga Boruto 2 Blue Vortex hanya untuk tema fanfiction, sementara Stonen Udeshi untuk anime, manga, dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian muncul di sana pula. Let's go, kita masuk ke inti ceritanya. Gini, kita jelaskan lagi. Kisah Shinobi selalu dipenuhi dengan intrik, strategi, keputusan sulit. Itu betul dalam sebuah misi. Menghadapi ancaman besar dari Shinju, Jura, Ryu, dan juga Matsuri serta yang lainnya Hidari Mamushi itu memanglah mengesankan sulit. Boruto Kashinroji mengambil langkah yang mungkin tampak kejam di permukaan itu, tapi memiliki tujuan jauh lebih dalam. Salah satu keputusan terpenting mereka adalah menjaga Sarada dalam ketidaktahuannya. Mungkin bagi sebagian orang ini terdengar seperti pengkhianatan atau kurangnya kepercayaan, namun dalam kenyataannya adalah sampai saat di balik sesuatu itu. Keputusan ini bukan sekedar perlindungan terhadap Sarada dan Sumire, tapi juga bagian dari rencana besar yang telah dirancang dengan cermat. Boruto Kashinroji memahami bahwa jika informasi mengenai rencana mereka sampai bocor, maka musuh bisa mengeksploitasi orang-orang terdekat Boruto. Shinju dan para pengikutnya bukan sekedar ancaman biasa aja tuh. Mereka cerdas, brutal, tak segan-segan menyiksa atau memanipulasi siapapun untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Dengan ngejaga Sarada Sumire dalam kebingungan dari informasi itu, mereka secara tidak langsung juga menjaga rekan mereka dari bahaya lebih besar lagi. Jika mereka tertangkap, mereka tak akan memiliki informasi apapun untuk dikhianati ya. Namun ada dimensi lain dari strategi ini yang lebih dalam lagi nakama. Sarada selama ini berada dalam dilema batin. Mangekyou Sharingan miliknya itu aktif, yang muncul karena trauma mendengar kabar kematian Naruto kala itu. Boruto sendiri yang juga sekarang ini didesak oleh keadaan nih, masih menjadi kekuatan yang ia genggam erat. Ia belum bisa sebenarnya melepaskan diri dari perasaan bahwa kekuatan itu hanya pantas digunakan untuk seseorang yang berarti baginya, Boruto. Tanpa disadari ya, Boruto memberi Sarada ruang untuk berkembang sekarang, menjaga jarak tanpa kehadiran sebagai pusat dari segala keputusan Sarada. Ia membiarkan Sarada menghadapi dunia dengan caranya sendiri. Inilah yang akhirnya memaksa Sarada melihat kekuatan dari sudut pandang berbeda lagi. Ketika situasi makin mendesak dan sulit lagi nih, Sarada tidak lagi memiliki pilihan lain selain menggunakan Mangekyou Sharingan dengan tujuan lebih luas. Bukan hanya untuk Boruto semata, tapi juga untuk orang lain. Momen krusial itu datang. Ia tidak lagi menahan diri dan akhirnya memahami bahwa kekuatan bukan sekedar alat melindungi satu orang, melainkan semuanya yang penting bagi dirinya. Kemiripan antara perjalanan dengan ajaran dalam filosofi Buddha Shinto kan. Dalam ajaran tersebut, seseorang melihat masa depan seringkali membuat keputusan yang tampak kejam demi kepentingan lebih besar. Kashinroji dengan kemampuan 10 arah 10 direction ya, bisa melihat berbagai kemungkinan masa depan itu. Ia mengarah peristiwa ke jalur yang memastikan Sarada mencapai potensi penuhnya. Sementara ini Boruto juga menjalankan perannya sebagai pemandu takdir nih, sama seperti tokoh dalam ajaran yang mengorbankan kebahagiaan pribadi demi kebahagiaan dunia. Boruto harus jaga jarak, menahan rasa bersalah, dan membiarkan orang-orang terdekatnya berkembang dan merasa ditinggalkan. Ia sadar makin dekat dia dengan mereka, makin besar pula resiko yang harus dihadapi. Situasi itu mengubah dinamika hubungan dengan Sarada. Tidak lagi sekedar teman masa kecil yang terus berada di sisinya, kini Sarada memiliki tekad tujuan lebih besar lagi ketika Mangekyou yang sudah aktif. Semua ini membentuk perkembangan karakter luar biasa. Sarada merasa terjebak dalam perasaan bahwa kekuatan hanya bisa digunakan untuk Boruto, tapi sekarang Mangekyou Sharingan yang bangkit dengan tujuan lebih besar. Bukan berarti keputusan Boruto menjaga rahasia itu tanpa beban ya. Ada rasa bersalah memang yang menyelimutinya. Memilih untuk tidak memberitahu Sarada berarti harus menerima kemungkinan bahwa ia akan merasa dikhianati
mati pula. Tapi Boruto pasti memahami itu ada efek baiknya. Pertempuran makin mendekati klimaksnya. Kashin Koji tampaknya telah memperhitungkan semuanya. Visinya masa depan itu ia telah melihat bagaimana Sarada akan bangkit di momen itu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Mae Sharingan Sarada adalah kartu truf yang dibutuhkan untuk menghadapi Ryuegu Jubi kan. Kini Boruto jelas tidak sendirian. Kini Boruto tidak sepenuhnya sendirian. Sarada telah sepenuhnya menerima perannya dalam pertempuran epik nanti. Ia tidak lagi setengah-setengah dalam tekadnya itu. Jika sebelumnya ia masih ragu menggunakan Mae Sharingan, selain itu Boruto kini telah melepaskan batasan itu tersendiri. Karena itu menarik nakama, motif keseimbangan antara matahari dan bulan seringkali muncul dalam ceritanya kan. Di mitologi Shinto, Amaterasu adalah dewi matahari, sementara Tsukuyomi dewa bulan. Sarada dengan Mae Sharingan yang memiliki pola menyerupai matahari, dan Boruto dalam anime terhubung dengan Jogan dari klan Otsutsuki di bulan kan. Itu akan menciptakan keseimbangan antara cahaya kegelapan, dan dalam movie kala itu memang clue tersebut ada tuh nakama. Boruto sebagai pemimpin dalam bayangan itu telah melakukan tugasnya mendorong Sarada ke arah yang benar. Nah, ia tidak perlu lagi melindungi setiap saat, sebenarnya Sarada kini berdiri sejajar dengannya. Pertumbuhan ini pertempuran melawan Jura Shinju dan memasuki babak baru lagi. Boruto tidak lagi menanggung semua beban sendirian karena sekarang orang-orang penting telah berada di sekitarnya. Sarada adalah salah satunya ya nakama. Dan ingat loh, kemampuan Mae Sharingan Sarada itu setelah kemunculan dikait-kaitkan dengan Jogan Boruto tuh. Harusnya sih memang seperti itu ya. Mae Sharingan Sarada dan Jogan Boruto adalah dua kekuatan unik yang memiliki hubungan mendalam. Tidak hanya konsep kekuatan mereka itu, tapi juga dalam peran mereka untuk keseimbangan dunia shinobi. Pertama, simbol matahari dan bulan itu terkait. Mitologi Jepang, keseimbangan Amaterasu, dewa matahari, dan juga Tsukuyomi telah kita jelaskan ya. Seringkali kita tahu bahwa klan Uchiha itu dengan Mae Sharingannya mereka itu sering dikaitkan dengan bulan, kegelapan, dan kekuatan berbasis ilusi atau destruksi. Nah, Jogan milik Boruto yang masih misterius memiliki keterkaitan erat dengan klan Otsutsuki yang berasal dari dimensi lain. Mereka mengawasi, mempengaruhi dunia di balik layar cahaya bulan yang tersembunyi dalam gelap itu. Perbedaan menarik sekarang ini memang sengaja dibolak-balikan ya. Mae Sharingan Sarada tidak seperti Uchiha lainnya yang hanya lekat dengan elemen bulan dan kegelapan itu. Pola Mangekyou justru menyerupai matahari, simbol kebangkitan penerangan. Ia mendedikasikan bahwa Sarada bukan hanya pewaris kekuatan Uchiha baru, tetapi berhubungan dengan bulan seperti Boruto. Jogannya akan sangat mengesankan. Dan dalam hubungan ini, Boruto Sarada bukan hanya sekedar rekan perjuangan, tetapi mereka adalah manifestasi keseimbangan matahari dan juga bulan itu tadi. Yang berikutnya, fungsi kekuatan penglihatan masa depan versus manipulasi waktu ruang tersebut. Kashin Koji memahami betapa pentingnya keseimbangan ini. Mereka telah melihat bagaimana Mangekyou, Sarada, Jogan, Boruto saling melengkapi pada akhirnya. Mae Sharingan Sarada lebih berfokus pada kekuatan destruktif dan pengalihan mendalam terhadap niat serta gerakan lawan. Seperti yang terlihat dalam sejarah Uchiha, setiap pengguna Mangekyou memiliki kemampuan unik mempengaruhi medan pertempuran secara langsung, memprediksi pergerakan, dan lebih hebatnya lagi itu bisa menjadi presisi loh. Sementara Jogan Boruto itu adalah mata yang dapat melihat distorsi ruang realitas waktu itu, energi cakra, bahkan jalur takdir. Klan Otsutsuki tampaknya memiliki hubungan langsung dengan Jogan. Jika Boruto bisa menguasai semua kemampuan itu, ia bisa melihat lebih jauh ke masa depan, memahami skenario pertempuran yang akan terjadi. Konsep waktu ruang akan sangatlah berperan ekstra di masa itu. Mae Sharingan Sarada menjadi alat menganalisis, memprediksi pergerakan lawan, sementara Jogan akan menjadi jendela melihat skenario masa depan yang lebih luas lagi. Karena itu tak heran ya bahwa ketiga itu keseimbangan dalam pertarungan lawan Shinju Jura itu akan berlangsung di antara mereka. Pertarungan lawan Jura, Boruto Sarada akan mencapai titik di mana mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka saja kan. Shinju sebagai entitas memiliki hubungan langsung dengan klan Otsutsuki, mungkin memiliki kemampuan menekan atau bahkan menyerap cakra Jogan milik Boruto. Jika itu terjadi, maka Sarada dengan Mae Sharingannya akan menjadi mata yang menggantikan peran tersebut nih. Selain lawannya adalah Rinnegan ya. Itu menarik. Jika Sarada mengalami kesulitan menghadapi kekuatan Jura, kemungkinan besar untuk serangan-serangan genjutsu atau serangan fisik langsung dari Mae Sharingannya, Boruto akan berperan ekstra di sana. Jadi kombinasi di antara mereka itu akan luar biasa. Kaitan dengan ramalan dan takdir itu sebagai informasi keempatnya, memang Kashin Koji memilih untuk tidak memberitahu Sarada tentang sebuah rencana. Ia memahami bahwa untuk membangkitkan potensi dari seorang, mereka harus melewati penderitaan dan pencarian makna sendiri, karena Kashin Koji telah melewatinya, merencanakan sejak awal, dan sekarang dengan kebangkitan Mae Sharingan yang dikatakan mirip
dengan kekuatan supermassive black hole itu, semuanya akan menjadi lebih seru lagi kan. Kalau mau disimpulkan, pada akhirnya Boruto Sarada telah melampaui batasan takdir yang selama ini mengikat mereka. Dia dengan Jogan dan Sarada dengan Mangekyo Sharingan itu menjadi semakin informasi yang sangatlah menarik dalam pertarungan ke depannya. Keputusan Boruto Kashin-Koji menyembunyikan niatnya tersebut dan beberapa informasi dari Sarada Sumire akan menjadi peluang besar untuk mereka, karena kolaborator itu akan sangat sulit ditemukan. Tetapi ya nakama, setelah chapter-chapter kemarin itu Mangekyo Sharingan sudah bangkit dan memperlihatkan bagaimana pasir hitam Ryu itu triserapnya tersebut, semuanya akan menjadi seru lagi nih, bahwa pengungkapan kemampuan dari Sarada itu, apakah itu black hole, apakah itu lubang hitam, atau apakah sesuatu yang mirip seperti Jikukan Edo milik Kamui Kabuto. Semuanya akan lebih seru lagi sebelum era masuki babak Jogannya. Sepakat nakama semuanya tentang bagaimana hipotesa ini? Itulah tadi ya mengenai cerita-cerita Boruto 2 Blue Vortex ke depannya nanti. Jadi jangan ditanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini nakama. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.